Ribuan supporter tim nasional Cina tiba jauh lebih awal dari perkiraan untuk mendukung langsung laga kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia yang akan digelar minggu depan. Langit Jakarta bahkan tampak seolah terselimuti semangat merah menyala ketika rombongan demi rombongan pendukung fanatik dengan atribut serba merah dan wajah yang dicat bendera Republik Rakyat Tiongkok turun dari pesawat dengan sorak-sorai. Tidak ada yang menyangka, bahkan otoritas bandara pun sempat kebingungan menghadapi derasnya arus pendukung yang datang dalam jumlah masif. Tiba lebih awal dari jadwal, strategi, atau tantangan psikologis. Menurut sumber dari Kedutaan Besar Cina di Jakarta, kedatangan supporter ini direncanakan secara diam-diam oleh Asosiasi Supporter Sepak Bola Nasional Tiongkok, Zhongwu Qiumilian Hehui. Mereka mengorganisasi lebih dari 7.000 supporter fanatik untuk datang dalam 5 gelombang penerbangan yang tersebar dari berbagai kota besar di Cina termasuk Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Chengdu. Alasan mereka datang lebih awal ternyata bukan hanya untuk wisata. Menurut Ketua Delegasi Supporter Shanghai, keputusan untuk hadir seminggu lebih cepat adalah bagian dari strategi penguasaan atmosfer. Kami ingin menjadikan Indonesia seperti kandang kedua. Kami ingin para pemain kami merasa mereka tidak sedang bermain di negeri asing, melainkan di rumah sendiri. Kami akan nyanyikan lagu kebangsaan dengan suara yang membuat stadion bergetar, ujar Zhou dengan penuh semangat saat diwawancara. Suasana mendidih. Stadion Gelora Bung Karno terasa seperti medan peperangan. Pihak panitia lokal tampaknya belum sepenuhnya siap menghadapi euforia ini. GBK yang dijadwalkan menjadi arena pertandingan kini menjadi titik keramaian baru. Banyak dari supporter Cina sudah mulai berkumpul di sekitar stadion, mendirikan tenda, membentangkan spanduk. Bahkan ada yang membawa drum dan pengeras suara untuk latihan chant, nyanyian dukungan. Suasana berubah mendidih, tidak hanya di sekitar stadion, tetapi juga di media sosial. Tagar-tagar invasi merah dan tagar supporter Cina di GBK menjadi trending topik di Twitter dan Weibo. Ribuan netizen Indonesia beraksi, ada yang menyambut dengan sportivitas. Namun tak sedikit pula yang menyalahkan api nasionalisme. Kalau mereka datang lebih awal, kita harus datang lebih awal juga. Ini rumah kita, tulis akun @Garuda Merah Putih. Pengamanan diperketat, Polri dan TNI diterjunkan. Menyusul derasnya kedatangan supporter asing ini, pihak keamanan Indonesia bergerak cepat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pengamanan akan ditingkatkan secara signifikan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan aparat TNI. Kita ingin laga ini menjadi pesta sepak bola yang damai, tapi kita juga tidak bisa meremehkan potensi gesekan. Oleh karena itu, pengamanan akan diperkuat di semua titik strategis, ungkap Kapolri dalam konferensi pers mendadak pagi tadi. Pihak keamanan akan menempatkan personel di bandara, hotel-hotel tempat menginap supporter, kawasan stadion, serta tempat wisata yang menjadi tujuan utama rombongan pendukung tersebut. Efek ekonomi, Jakarta panen berkah. Namun, di balik kekhawatiran itu, ada sisi positif yang tak bisa diabaikan. Efek ekonomi langsung. Hotel-hotel berbintang di kawasan Senayan, Tamrin hingga Ancol dilaporkan penuh dipesan oleh rombongan supporter Cina dengan tingkat okupansi mencapai 96%. Restoran Tiongkok di Godot, Mangga 2, dan Fluid juga kebanjiran pelanggan. Bahkan beberapa tempat wisata seperti Monas, Taman Mini, dan Ancol sudah menyesuaikan brosur dan pemandu wisata mereka dalam bahasa Mandarin. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan ini bukan hanya soal bola. Ini pariwisata, ini diplomasi budaya. Kita tunjukkan keramahan Indonesia, tapi juga jangan lupakan bahwa kita tuan rumah. GBK harus tetap jadi benteng Garuda. Respon dari kubu Garuda, kita tidak akan goyah. Pelatih kepala timnas Indonesia Shin Tae-yong
memberikan tanggapan tenang namun penuh makna saat ditanya tentang kedatangan lebih awal para supporter lawan. Bola itu bulat, stadion bisa dipenuhi siapa saja tapi hasil ditentukan oleh mental dan kerja keras. Kami siap, katanya sambil tersenyum tipis. Sementara itu, pemain sayap andalan Egy Maulana Fikri mengunggah video di Instagram yang menunjukkan skuad timnas sedang berlatih malam hari dengan kapsian, "Biarkan mereka datang lebih awal. Kita akan buat mereka pulang lebih cepat." Penutup laga yang menjadi lebih dari sekedar pertandingan. Apa yang awalnya hanya diperkirakan sebagai pertandingan biasa dalam rangkaian kualifikasi kini berubah menjadi pertunjukan antar bangsa yang melibatkan empanan berkah. Namun di balik kekhawatiran itu ada sisi positif yang tak bisa diabaikan. Efek ekonomi langsung. Hotel berbintang di kawasan Senayan, Tamrin hingga Ancol dilaporkan penuh dipesan oleh rombongan supporter Cina dengan tingkat okupansi mencapai 96%. Restoran Tiongkok di Glodok, Mangga 2, dan Fluid juga kebanjiran pelanggan. Bahkan beberapa tempat wisata seperti Monas, Taman Mini, dan Ancol sudah menyesuaikan brosur dan pemandu wisata mereka dalam bahasa Mandarin. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan ini bukan hanya soal bola. Ini pariwisata, ini diplomasi budaya. Kita tunjukkan keramahan Indonesia, tapi juga jangan lupakan bahwa kita tuan rumah. BBK harus tetap jadi benteng Garuda. Respon dari kubu Garuda, "Kita tidak akan goyah." Pelatih kepala timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan tanggapan tenang namun penuh makna saat ditanya tentang kedatangan lebih awal para supporter lawan. Bola itu bulat, stadion bisa dipenuhi siapa saja tapi hasil ditentukan oleh mental dan kerja keras. Kami siap, katanya sambil tersenyum tipis. Sementara itu, pemain sayap andalan Egy Maulana Fikri mengunggah video di Instagram yang menunjukkan skuad timnas sedang berlatih malam hari dengan kapsian, "Biarkan mereka datang lebih awal, kita akan buat mereka pulang lebih cepat."